فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari ucapan para ulama tentang mengedepankan sunnah dibandingkan aqwal, pendapat dan mazhab a'immah. Dan insyaallah kita akan ambil ucapannya Ahmad bin Hanbal. Qala rahimahullah, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Abu Abdullah Asy-Syaibani. Wa amma Imam Ahmad, adapun Imam Ahmad, fahuwa aktsarul a'immah jam'an lis-sunnah wa tamassukan biha. Maka beliau adalah imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah dan teguh memegangnya. Hatta kana yakrahu wad'al kitabi wad'al kutubi allati tastamilu 'ala tafri'i war ra'yi. Sampai-sampai dahulu beliau membenci pembuatan kitab yang mencakup cabang-cabang ilmu dan juga pendapat. Walihada qal, oleh karena itu dia mengatakan la tuqallidni, jangan kalian fanatik padaku. Wala tuqallid Malikan, jangan juga fanatik kepada Malik. Wala Syafi'i, jangan juga fanatik kepada Syafi'i. Wala Auza'i wala Tsauri, jangan juga fanatik kepada Auza'i juga Ats-Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah pendapat dari mana mereka mengambilnya. Artinya sebagaimana Al-Imam Malik, Syafi'i, Auza'i, Ats-Tsauri, beliau tidak sebutkan Abu Hanifah di sini. Nah, karena barakallahu fikum dia sedikit berpinjamkan dari sisi akidahnya. Sebagaimana para a'imah tersebut mengeluarkan fatwa yang mereka ambil fatwa itu dari apa yang sampai kepada mereka dari hadits Nabi, maka ambil juga dari sumber yang mereka ambil. Jangan semata-mata hanya dikarenakan diucapkan oleh Malik, semata-mata diucapkan oleh Syafi'i maka kamu mengambilnya, bukan. Tapi engkau mengambil pendapat itu karena pendapat itu berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la tuqallid dinaka ahadan min haula, jangan kamu ikat agamamu seorang pun dari mereka. Ma ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fakhudh bih, apa-apa yang datang dari Nabi dan juga para sahabatnya ambillah. Tsumma tabi'ina ba'du ar-rajulu fihi ba'du ar-rajulu fihi mukhayyar. Kemudian para tabi'in, setelah para tabi'in seseorang memiliki pilihan, terserah kamu ambil ucapannya atau tidak. Adapun Nabi dan para sahabat ambil. Adapun Nabi dan para sahabat silakan ambil. Adapun setelah itu dari kalangan para tabi'in, ar-rajulu fihi mukhayyar, seseorang punya pilihan mau ambil atau tidak, silakan. Kenapa barakallahu fikum ucapan mereka bukan hujjah, kecuali mereka menyebutkan ucapan yang dibangun di atas Al-Qur'an, hujjah yang Al-Qur'an sunnah yang menjadi hujjah. Nah, wa qala marrah, kadang-kalanya beliau mengatakan al-ittiba'u ayat ba'ar rajul ma ja'a anin nabi wa an ashabi. Yang namanya ittiba' adalah seseorang mengikuti apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya. Tsumma huwa min ba'di tabi'in mukhayyar. Kemudian dia setelahnya, yaitu dari kalangan para tabi'in, dia memiliki pilihan. Nah, dia tidak diharuskan untuk mengambil ucapan dan pendapat mereka. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, ra'yu al-Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun. Pendapatnya Auza'i, pendapatnya Malik, pendapatnya Abu Hanifah, semuanya itu pendapat. Wa huwa 'indi sawa, di sisi saya semuanya sama saja. Wa innamal hujjatu fil athar, yang menjadi hujjah itu adalah pada athar, yaitu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya yang ketiga, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakah. Siapa yang menentang, siapa yang menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi syaratnya sahih. Adapun kalau dhaif kita tolak, wajar. Kenapa? Itu tidak sah. Tapi kalau itu adalah hadis yang sahih,
dari Nabi SAW dan kita punya kekuatan dan mengatakan itu dhaif karena kita tahu sanadnya atau semisalnya, maka barakallahu fikum keluar dari pembahasan ini. Man radda hadits Rasulillah, siapa yang menolak, menentang hadis Rasulullah yang sahih tentunya, fahuwa ala syafa halakah, maka dia berada pada tepi jurang kebinasaan. Maka dia berada pada tepi jurang kebinasaan. Nah, tilka hiya aqwalul a'immah radhiyallahu ta'ala anhum fil amri bitamassuki bil hadis. Kata Al-Albani, itulah ucapan-ucapan para a'immah tentang perintah untuk berpegang teguh terhadap hadis, wan nahyi an taqlidihim duna basirah, dan larangan untuk fanatik kepada mereka tanpa ilmu. Nah, wa hiya minal wuduh wal bayan bihaitsu la tuqbal jadalan wala ta'wilan, dan ini adalah di antara perkara yang terang dan jelas di mana tidak bisa menerima perdebatan ataukah pemalingan makna. Bisa dibandingkan maknanya dari ucapan-ucapan itu, atau ucapan-ucapan tadi sudah sangat jelas maksudnya. Nah, tidak bisa didebati. Oh, maksudnya begini, maksudnya begini, tidak bisa. Sudah sangat jelas ucapan-ucapan mereka. Wa alaihi, maka berdasarkan hal itu, fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunnah walau khalafa ba'd aqwalil a'immah la yakunu bayinan limadhhabihim. Maka sesungguhnya siapa saja yang setia dengan setiap yang sahih dalam sunnah, sekalipun menyelisihi sebagian pendapat-pendapat para imam, maka dia tidak dikatakan berpisah dari madhab mereka. Karena madhab mereka adalah apabila hadis itu sahih, itu madhabku. Nah, wala kharijan an tariqihim, dan juga tidak dikatakan telah keluar dari jalan yang ditempuh oleh para imam. Bal huwa muttabi'un lahum jami'a, melainkan dia telah mengikuti semuanya. Wa mutamassikun bil urwatil wuthqa allati lam fisama laha, bahkan dia juga adalah orang yang telah setia memegang al-urwatul wuthqa, tali yang paling kuat yang tidak bisa terputuskan. Wa laysa kadzalika man taraka as-sunnah as-sabitah limujarrad mukhalafatiha liqaulihim, dan dia juga tidak termasuk dari orang yang meninggalkan sunnah hanya karena sekedar menyelisihi pendapat-pendapat imam. Bal huwa bidzalika 'asin lahum wa mukhalifu liaqwalihim. Bahkan orang yang meninggalkan sunnah dikarenakan memegang pendapat-pendapat imam, dengan itu dia dikatakan sebagai orang yang bermaksiat kepada para imam itu dan menyelisihi pendapat-pendapat imamnya sendiri yang telah lalu disebutkan. Wallahu ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berkata, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka mengambil keputusanmu pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka rasa berat mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, mimma qadait wa yusallim, dan mereka pun menerima keputusan itu dengan benar-benar penerimaan. Wa qala, dan Allah berkata, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi dari urusan beliau, yaitu agama. An tusibahum fitnah, akan tertimpa dengan satu fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau kalau tidak dia akan tertimpa siksaan yang pedih. Nah, dan tersisa barakallahu fikum dari penjelasan dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktafi.